Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pagi hari ini Sabtu 16 Januari 2021 merupakan momen yang sangat istimewa di mana kita bersama dapat hadir dalam rangkaian acara Musyawarah Daerah Musda 11 REI DIY 2021 dengan tema yang sangat luar biasa yaitu industri real estate dalam era new normal dan kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi daerah. Boleh kita berikan apresiasi yang begitu luar biasa untuk acara Musda REI 11 2021 hari ini Bapak Ibu hadirin. Dan tentu saja di momen yang begitu luar biasa pagi hari ini perkenankan saya menyapa terlebih dahulu tamu undangan yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo, KGPAA Pakualam 10. Yang kami hormati, Wali Kota Yogyakarta, Dr. Andes Haryadi Suyuti, Bupati Kabupaten Bantul, Dr. Andes Haji Suharsono, Bupati Kabupaten Sleman, Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI, Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Hajah Badingah Esos, Bupati Kabupaten Kulon Progo, Dr. Andes Haji Sutejo, Ketua Umum DPP REI, Bapak Paulus Toto Lusida, Ketua DPD REI DIY, Bapak Rama Adiaksa Pradipta STMT, seluruh Ketua DPD REI seluruh Indonesia. Kemudian saya juga ingin menyapa Ketua dan anggota Badan Pertimbangan Organisasi Daerah, DPD REI Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota DPD REI Daerah Istimewa Yogyakarta, dan peserta Musda, pimpinan perbankan dan relasi DPD REI Daerah Istimewa Yogyakarta, segenap pengurus DPP REI, segenap pengurus DPD REI periode tahun 2017-2020, rekan-rekan DPD REI yang hadir serta para peninjau, serta tentu saja seluruh hadirin tamu undangan, baik yang hadir di tempat maupun yang hadir secara virtual. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami dan tentu saja Bapak Ibu acara yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini dapat terselenggara berkat dukungan dari para sponsor. Untuk itu perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan para sponsor. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Tabungan Negara, PT Nippon Paint and Chemical, BRI Kanwil DIY, TBKSU, PT Niro Ceramic Sales Indonesia, DM Swalayan, DM Mebel, Conwood Indonesia, Alderon Pratama, Dexon, Bank BNI 46, BTN Syariah, Q Homart BC Home, PT Setia Pratama Jaya Dinamik, Bank BPD, Mavindo, Bank BRI, dan Mirota Kampus Simanjuntak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk dukungan yang luar biasa sehingga acara Musda 11 REI 2021 dapat terselenggara dengan baik hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Dilanjutkan mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Ketua Umum DPP REI. Kepada Bapak Paulus Toto Lusida, kami persilahkan. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kita, khususnya pahlawan properti yang selama ini telah berjuang untuk ekonomi Indonesia dan penyediaan perumahan di Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Dilanjutkan dengan himne REI ciptaan Wike Gur. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembacaan Sabta Brata Kode Etik REI. Kepada Bapak Hadi Sungkowo Eskom, kami persilahkan.
Sabta Brata. 1. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya senantiasa berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya senantiasa mentaati segala undang-undang maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. 3. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya senantiasa menjaga keselarasan antara kepentingan usahanya dengan kepentingan pembangunan bangsa dan negara. 4. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya senantiasa menempatkan dirinya sebagai perusahaan swasta nasional yang bertanggung jawab, menghormati dan menghargai profesi usaha real estate, dan menjunjung tinggi rasa keadilan, kebenaran, dan kejujuran. 5. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi ADART serta memegang teguh disiplin dan solidaritas organisasi. 6. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya dengan sesama perusahaan senantiasa saling menghormati, menghargai, dan saling membantu, serta menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. 7. Anggota REI dalam melaksanakan usahanya senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Sungkowo Eskom yang sudah membacakan Sabta Brata Kode Etik REI. Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Bapak Insinyur Ngatijan Suryo Sutiarso, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Gubernur DIY yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur DIY, Bapak Pakualam ke-10, Yang kami hormati Bapak Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haryati Suyuti. Yang kami hormati Bapak Bupati Sleman, Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI. Yang kami hormati Bapak Bupati Bantul, Bapak Dr. Andes Haji Suharsono. Yang kami hormati Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Sutejo. Yang kami hormati yang kami hormati Ibu Bupati Gunung Kidul, Hajah Badingah Essos. Yang kami hormati Bapak Toto Lusida selaku Ketua Umum REI Indonesia. Yang kami hormati Ketua BPOD DPD REI Yogyakarta, Bapak Andi Wijayanto, dan seluruh anggota BPOD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati para senior DPD REI Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu menjadi panutan dan inspirasi kami. Yang kami hormati seluruh anggota DPD REI dan semua tamu undangan online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan luang waktu, sehingga pada hari ini kita bisa bersama dalam acara Musda ke-11 REI Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertempat di Hotel Alana Malioboro. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan kami berharap kepada semua peserta Musda bisa mengikuti sampai selesainya acara ini. Dalam rangkaian Musda, DPD REI DIY telah mengadakan rapat pleno anggota pada tanggal 14 Januari 2021 yang dihadiri oleh 43 peserta. Musda kali ini sungguh berbeda dengan musda-musda sebelumnya. Musda kali ini adalah dalam kondisi suasana pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa saat ini adanya peraturan pembatasan berskala besar atau PSBB, maka panitia pelaksana Musda ke-11 REI DIY tahun 2021 diadakan secara online dan offline. Acara yang dilaksanakan secara online dan offline, pelaksana tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Mengacu instruksi Gubernur DIY nomor 1 /INSTR/2021 pada poin ke-1 membatasi tempat kerja ataupun perkantoran dengan menerapkan 50% WFH dengan memperlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Untuk itu, panitia mewajibkan semua peserta Musda diadakannya rapid test terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangan. Panitia juga mengatur jarak duduk, menyediakan masker, dan juga menyediakan hand sanitizer. Panitia juga bekerja sama dengan pihak hotel untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib adanya acara Musda ini demi lancarnya acara tersebut. Peserta Musda REI yang kami hormati, Musda REI ke-11 DIY kali ini mengangkat tema peran real estate dalam era new normal dan kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi daerah. Dari jumlah anggota REI yang telah menyatakan hadir pada pagi ini yang offline ada 49 peserta. Bapak dan Ibu peserta Musda yang kami hormati, sampai saat ini kita masih berperang melawan virus COVID-19 yang juga mewabah di hampir seluruh belahan bumi ini, termasuk wilayah kota Yogyakarta tercinta ini. Kondisi ini mempengaruhi segala sektor kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian daerah. Pandemi ini memaksa kita, anggota REI, untuk terus bertahan dan berjuang untuk tetap survive dengan tatanan normal baru, dan kelak ketika pandemi ini berlalu kita menjadi lebih kuat dan akan lebih maju. Bapak dan Ibu peserta Musda REI yang kami hormati, sebagai akhir sambutan kami, kembali saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah apresiasi dan dukungan dari PT Bank Tabungan Negara, PT Nippon Paint and Chemical, BRI Kanwil Yogyakarta,
TB KSU Yogyakarta, PT Niro Keramik Sales Indonesia, DM Swalayan, DM Mebel, Conwood Indonesia, Aldiron Pratama, Dixon, Bank BNI 46, BTN Syariah, Hihum ataupun Biji Hum, PT Setia Pratama Jaya, Bank BPD Yogyakarta, Mavindo EO, Bank Mandiri, serta Mirota Kampus Simanjuntak, serta seluruh pendukung lainnya dan keikutsertaan anggota DPD REI sebagai peserta ataupun peninjau. Tanpa dukungan yang besar tersebut, acara musda ini tidak akan berhasil dengan sempurna. Seperti juga kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Kami atas nama panitia pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan selanjutnya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Demikian sambutan dari kami yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Ngatijan Suryo Sutiarso yang sudah menyampaikan laporan panitia pelaksana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Ngatijan Suryo Sutiarso. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan lanjutkan acara kita pada kesempatan hari ini, yaitu sambutan Ketua DPD REI DIY. Untuk itu kepada Bapak Rama Adiaksa Pradipta STMT kami persilahkan. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bapak KGPA Pakualam 10, yang terhormat Wali Kota Yogyakarta yang Bapak Aryadi Suyuti, yang terhormat Bupati Kulon Progo Bapak Dr. Andes Haji Sutejo, yang terhormat Bupati Gunung Kidul Ibu Hajah Badingah, yang terhormat Bupati Bantul Bapak Haji Suharsono, yang terhormat Bupati Sleman Bapak Sri Purnomo, yang terhormat Ketua Umum DPP REI Bapak Paulus Totok Lusida, yang terhormat Ketua BPOD Bapak Nur Andi Wijayanto ST MPA, dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kasih sayang dan kedamaian selalu menyertai kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan acara musyawarah daerah ke-11 DPD REI Yogyakarta pada tanggal 16 Januari 2021 di Hotel Alana Malioboro, Yogyakarta. Acara musda ke-11 DPD REI ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga sungguh sangat spesial dan berbeda dengan gelaran musda sebelumnya, sehingga tata cara pelaksanaannya mengacu pada protokol kesehatan yang ketat sebagaimana diatur dalam instruksi gubernur. Musda kali ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara campuran antara luring luar jaringan bagi anggota DPD REI DIY dengan syarat sudah melakukan tes rapid antigen sebelum memasuki ruangan musda. Kemudian juga dilakukan secara daring atau dalam jaringan bagi segenap tamu undangan, stakeholder dan mitra kerja. Musda ke-11 kali ini mengambil tema industri real estate dalam era new normal dan
kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi daerah. Melalui Musda ini, kami berharap REI DIY dapat memberikan sumbangsih kepada daerah, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, dalam memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi. Adapun sumbangsih kami tentu bisa dalam bentuk strategi maupun implementasi khususnya melalui sektor industri real estate yang kita geluti bersama. Yang kita tahu bersama membawa multiplier efek tinggi terhadap 174 industri terkait. Musda kali ini diikuti oleh 49 pengembang yang telah mengikuti persyaratan hadir dalam Musda di awal tahun ini. Secara lebih khusus, Musda ini juga menunjukkan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dengan luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan daerah-daerah lain, ternyata kita dianugerahi melimpahnya sumber daya manusia secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga DPD REI DIY tidak pernah kekurangan sumber daya dalam menjalankan roda organisasi dan memberikan kontribusi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam Musda kali ini juga akan bisa kita saksikan bersama bahwasanya DPD REI DIY selalu bisa menjalankan regenerasi dan kaderisasi yang berkelanjutan. Kepada semua pihak yang turut berpartisipasi serta mendukung suksesnya pelaksanaan semua rangkaian acara Musda 11 DPD REI DIY Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan atas kekurangan dan kekilafan dalam penyelenggaraan acara ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bimbingan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rama Adiaksa Pradipta STMT yang sudah menyampaikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua DPD REI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan Mars REI ciptaan Tumpal Siahaan. Dengarlah wahai bangsa Indonesia, citra negara kita, kita junjung bersama. Mari kita semua bekerja sama demi keindahan negara kita. Majulah, majulah, majulah bersama kami, berkarya, marilah berkarya bersama kami. Real Estate Indonesia telah berkarya untuk semua. Real Estate Indonesia, rumah indah aman dan sederhana. Mari membangun bersama REI, lingkungan sehat bersama REI, semoga jaya selama-lamanya. Pembangunan ada di mana-mana, mari kita berbangga karena perjuangannya. Masyarakat telah menikmatinya, hidup aman, tentram dan bahagia. Majulah, majulah, majulah bersama kami, berkarya, marilah berkarya bersama kami. Real Estate Indonesia telah berkarya untuk semua. Real Estate Indonesia, rumah indah aman dan sederhana. Mari membangun bersama REI, lingkungan sehat bersama REI, semoga jaya selama-lamanya. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama dengarkan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada yang terhormat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo KGPAA Pakualam 10 kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat segenap hadirin, tamu undangan dan peserta musda yang kami hormati, mohon izin pada kesempatan ini menyampaikan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sambutan Musyawarah Daerah ke-11 DPD Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta, 16 Januari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap hadirin, tamu undangan dan peserta musda yang kami hormati, pada kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puja, puji, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua masih diberi kesempatan mengikuti rangkaian kegiatan musyawarah daerah ke-11 DPD Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau REI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Hadirin sekalian, kegiatan musda menjadi agenda penting dalam rangka restrukturisasi dan upaya meningkatkan komunikasi antar anggota, sekaligus sebagai forum evaluasi dan pertanggungjawaban pengurus. Mengangkat tema peran real estate dalam era new normal dan kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi daerah, REI diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan wilayah. Bagaimanapun, industri properti memiliki efek multiplier dan memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah. Akhir kata, selamat dan sukses atas penyelenggaraan musda ke-11 REI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan semangat demokrasi dan kekeluargaan, semoga musda dapat menghasilkan kepengurusan yang terbaik dan dapat meneruskan serta lebih memajukan program-program yang telah terlaksana sebelumnya. Semoga REI DIY semakin berjaya dan bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 16 Januari 2021. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian segenap hadirin, tamu undangan dan peserta musda yang kami hormati, telah kami bacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi baru saja kita ikuti sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada kesempatan pagi hari ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo KGPAA Pakualam 10. Acara selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua Umum DPP REI dan juga sekaligus nanti kami mohon berkenan untuk secara resmi membuka acara Musda 11 REI Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah bergabung bersama kita Bapak Paulus Toto Lusida. Selamat pagi Bapak Toto. Selamat pagi, terima kasih. Baik, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan. Semua masyarakat Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur KGPAA Pakualam ke-10, Wali Kota Yogyakarta Bapak Haryadi Suyuti, Bapak Bupati Bantul, Bapak Suharsono,
Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo, Bupati Gunung Kidul, Ibu Badingah, Bupati Kulon Progo, Bapak Sutejo, Ketua Umum Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, GKR Mangkubumi, para pimpinan mitra REI, Bank BTN, BTN Syariah, Kanwil BRI Yogyakarta, Kanwil BNI Yogyakarta, pimpinan cabang Bank Mandiri Yogyakarta, BPD Senopati, serta para senior saya dan senior REI DIY yang hadir pada pagi hari ini pada Musda REI Yogyakarta, Bapak Patrisius Darmawan Setiadi, Bapak A. Suartono, Bapak Ignatius Kriswardoyo, dan juga para senior lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada pagi hari ini. Juga perwakilan dari DPP yang hadir secara offline, Bapak Desmond Pasaribu, dan khususnya kepada Ketua DPD REI DIY, Bapak Rama Adiaksa Pradipta, serta para pengurus DPD REI DIY masa bakti 2017-2020 yang akan sebentar lagi memasuki demisioner, serta para anggota DPD REI Daerah Istimewa Yogyakarta, para DPD REI se-Indonesia yang juga hadir baik offline maupun online pada pagi hari ini. Juga tak lupa kepada panitia yang telah bekerja keras yang dipimpin oleh Pak Ngatijan. Terima kasih atas semuanya yang pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan musyawarah daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu kami menyampaikan bahwa pada pagi hari ini bahwa apa yang terjadi pada saat ini yang disampaikan tadi oleh panitia, bahwa memang kita sekarang lagi masa pandemi COVID, sehingga apa yang ada menjadikan ada yang offline, ada yang online. Tapi itu tidak menghambat kita bahwa pada musyawarah daerah REI Yogyakarta 2021 ini bisa terselenggara dengan baik. Dan semoga nanti lancar acaranya dan semuanya akan menjadikan REI Daerah Istimewa Yogyakarta lebih berfungsi kepada anggotanya dan banyak bisa membantu anggota, khususnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang akan per tanggal 7 Februari sesuai schedule akan ditandatangani Bapak Presiden Jokowi untuk peraturan pelaksananya. Sehingga apa yang akan menjadi cita-cita bersama pemerintah, bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempermudah investasi, khususnya di bidang properti, akan memperlancar semua usaha kita dan cepat meningkatkan ekonomi khususnya di bidang properti, sehingga ekonomi bisa tumbuh lebih cepat daripada target kita bersama, sehingga apa yang kita harapkan semuanya akan terlaksana lebih baik dan lebih cepat, dan kita semua sehat, khususnya juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, masalah IMP, masalah tata ruang, dan masalah-masalah lainnya, kita saling bahu-bahuan yang ada. Untuk itu, kami mohon kepada panitia, pengurus, para senior, dan yang akan terpilih di dalam musyawarah daerah ini, semuanya tetap bahu-membahu dalam satu perahu untuk menyelesaikan dan melaksanakan amanah dari para anggota, untuk kita berbakti kepada anggota untuk menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Itu yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini musyawarah daerah 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan resmi saya buka. Baik.
Dengan itu kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Pak Toto, mohon tetap bergabung bersama kami Bapak, karena kami akan mempersilahkan Pak Totok untuk secara resmi dengan pemukulan gong. Dan kita akan bersama-sama membuka acara Musda 11 REI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan seremonial pemukulan gong. Kami juga mempersilahkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan untuk mempersiapkan untuk berfoto. Dan Pak Toto, kita akan hitung bersama dari hitungan ketiga Pak Toto. Nanti kami persilahkan untuk dapat memukul gong. Baik, kita akan hitung bersama-sama, nanti kan kami persilahkan kepada Pak Toto untuk memukul gong. Baik, 3, 2, 1. Kami persilahkan Pak Toto. Baik, luar biasa Bapak Ibu hadirin, dengan demikian acara Musda 11 REI DIY tahun 2021 telah resmi dibuka. Baik, luar biasa Bapak Ibu hadirin, dan selanjutnya adalah acara sesi foto bersama. Pak Toto mohon berkenan masih bergabung bersama kami untuk sesi foto bersama. Dan luar biasa Bapak Ibu hadirin, bahwasannya agenda Musda 11 REI di 2021 ini merupakan agenda yang sangat penting, dan kita juga perlu memberikan apresiasi bahwasannya di tengah situasi pandemi acara ini masih bisa terselenggara dengan sangat baik, tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan yang sangat tertib. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih Pak Toto, kami persilahkan Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Paulus Toto Lusida yang sudah menyampaikan sambutan dan juga membuka secara resmi Musda 11 REI Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk acara yang sangat istimewa pada kesempatan hari ini. Baik, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan doa. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Haji Irsyam Taufik SIP. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang indah dan bahagia ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, mengheningkan cipta untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Mohon izin, saya akan membacakan doa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon dapat menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami.
pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara Musda ke-11 DPD RE DIY tahun 2021 ini. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa berkah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Aziz, ya Hakim, kiranya momentum acara Musda ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban semangat mempersatukan perusahaan pengembang di DIY, menciptakan persaingan yang sehat di antara anggotanya, serta bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan Indonesia pada umumnya. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami, agar kami mampu mengemban tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, janganlah Engkau cerai berikan kami, jauhkan kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan, dan ketentraman dalam diri kami. Ya Allah, ya Ghafur, ya Syakur, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, di pendengaran kami, penglihatan kami, lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu untuk mengikutinya, serta dapat melihat yang salah adalah salah dan mampu menjauhinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, agar kami dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah bagi kami. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, berikanlah ketabahan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi ujian dan cobaan berupa pandemi ini. Segera turunkanlah pertolongan-Mu agar ujian dan cobaan ini yang sedang kami hadapi segera berakhir. Akhirnya, kami hanya bisa berharap bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang mau mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang bisa mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Irsyam Taufik SIP yang sudah memimpin doa pada acara Musda 11 REI Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Semoga kita diberikan kelancaran sampai dengan akhir acara nanti dan acara Musda 11 REI DIY 2021 dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Musda 11 REI DIY 2021 dapat terselenggara dengan baik tentu saja berkat dukungan dari para sponsor. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dukungan para sponsor. Terima kasih kepada PT Bank Tabungan Negara, PT Nippon Paint and Chemical, BRI Kanwil DIY, TBKSU, PT Niro Ceramic Sales Indonesia, DM Swalayan, DM Mebel, Conwood Indonesia, Alderon Pratama, Dexon, Bank BNI 46, dan juga BTN Syariah. Terima kasih untuk dukungan yang luar biasa untuk acara Musda 11 REI Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara opening seremoni Musda 11 REI DIY sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk partisipasi yang luar biasa dari seluruh hadirin yang bergabung baik secara daring maupun luring. Dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama. Kita akan saksikan pemutaran lagu tradisional dan juga video sponsor berikut ini.
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan acara kita pada kesempatan hari ini. Acara selanjutnya adalah kita akan mendengarkan bersama paparan dari PT Nippon Paint and Chemicals yang menjadi sponsor yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Dan sudah bergabung bersama kita di sini ada perwakilan dari PT Nippon Paint and Chemicals, ada Bapak Freddy Winata. Selamat siang Pak Freddy Winata. Iya, kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan paparannya. Oke, terima kasih. Selamat siang kepada yang terhormat para hadirin, tamu undangan, dan seluruh peserta musyawarah daerah ke-11 REI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami sangat bersyukur untuk dapat ikut serta dalam acara musyawarah daerah ini, dan pada kesempatan kini kami ingin memperkenalkan terobosan terbaru di Nippon Paint Indonesia dalam teknologi cat, yaitu cat antibakteri dan antivirus. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang antibakteri ya, cuma antivirus saya yakin belum pernah ada. Ya, sedikit perkenalan untuk NIPSI Group. Ya, NIPSI sendiri itu adalah kepanjangan dari Nippon Paint Southeast Asia, dan Nippon Paint sendiri dicanangkan sebagai perusahaan cat nomor 1 di Asia Pasifik menurut Asia Pacific Coating Journal, tepatnya di bulan Juni 2020. Ya, ini bisa kita lihat ya, nomor 1 di Asia Pasifik ya, menurut Asia Pacific Coating Journal, tepat di bulan Juni 2020, dengan pendapatan lebih dari 5.900 juta US dollar selama tahun 2019. Dan di 2019 kami mengakuisisi Dulux Group dari Australia dan juga Bitex Group dari Turki. Oke, bisa kita lihat pendapatan kami, dan kami akuisisi Dulux Group dan Bitex Group dari Turki. Next, Pak. Nippon Paint sendiri didirikan di Jepang di tahun 1881 dengan founder kami Mr. Jujiro Motiki. Dan Nippon Paint hadir di Indonesia itu di tahun 1969. Jadi sudah lebih dari 50 tahun kami hadir di Indonesia, dan dengan produk pertama kami adalah Nippon Vinilex dan Pilox. Ya, mungkin Bapak Ibu pasti pernah dengar dan namanya Pilox ya. Gitu. Dan saat ini kami memiliki 3 pabrik besar di Jakarta, Purwakarta, dan di Gresik, di Surabaya, dengan lebih dari 8.000 karyawan dan 42 jalur cabang untuk distribusi di seluruh Indonesia. Saat ini Nippon Paint adalah pabrikan cat yang memiliki jalur distribusi terbesar di Indonesia. Oke, ini perjalanan kami di tahun 1969. Ya, dengan jalur distribusi paling besar di Indonesia, pabrikan cat ya di mana-mana ya. Nippon Vinilex dan Pilox itu ada di mana-mana. Next. Terima kasih. Oke, dan ini kami semua jenis cat kami sudah itu, dan terutama kami di otomotif, dekoratif, dan di industrial itu kami sangat besar pasarnya. Gitu. Saat ini kami ingin memperkenalkan teknologi terbaru kami lah, cat kesehatan di Indonesia. Gitu. Mungkin antibakteri Bapak Ibu pernah dengar yang antibakteri. Ini kami ada 2 produk. Yang pertama adalah Vinilex with Silver Ion dan juga Spotless Plus. Dua-duanya dengan Silver Ion dan juga dua-duanya antibakteri. Next, Pak. Gitu. Bedanya apa sih Spotless Plus dan Vinilex with Silver Ion? Ya, Spotless Plus dengan feature antibakteri dan gampang sekali dibersihkan. Dengan tampilan itu arahnya ke matte, cuma dia agak shiny. Next, Pak. Dan Vinilex itu adalah dia tampilannya lebih matte gitu. Jadi sama-sama antibakteri, cuma bedanya Spotless Plus dia akan lebih gampang untuk dibersihkan. Dan kenapa pakai Silver Ion? Next, Pak. Nah, ternyata Silver Ion itu adalah telah terbukti dan digunakan sebagai anti kurman, digunakan pada alat-alat kesehatan, ternyata di alat-alat kedokteran dan beberapa kayak Hansaplast dan filter untuk udara juga itu dipakai untuk menggunakan Silver Ion. Dan Silver Ion sendiri memang dia adalah molekul yang stabil, memberikan perlindungan selama cat menempel di dinding.
Gitu. Jadi silver ion sendiri memang bukan zat aditif atau zat tambahan yang dia bisa menguap setelah cat diaplikasikan, dan dia memang pada saat cat itu memang terus menempel di dinding, fungsi anti kuman pada silver ion itu akan tetap bekerja aktif. Gitu. Oke, next, ini beberapa pengetesan untuk bakteri-bakteri yang memang biasa ya. Ini antara lain ada bakteri coli dan yang menyebabkan flu dan segala macam gitu. Dan juga kami sudah memiliki sertifikat yang memang kalau memang bisa dibutuhkan untuk kebutuhan terutama di properti ya. Ini sangat penting. Nah, ini sangat penting untuk properti, jadi semua jenis bangunan, terutama bangunan publik dan di rumah juga, apalagi kondisi saat ini pandemi ya, COVID-19. Dan satu lagi, kami mempunyai teknologi terbaru dari Nippon Paint. Next, Pak. Itu adalah inovasi terbaru Nippon Paint pada segmen cat kesehatan. Itu adalah Nippon Antivirus, Nippon Paint Virus Guard. Gitu. Dan ini beberapa dari inovasi kami ya, dari Nippon Paint Jepang, dan kami juga sudah berpartisipasi dari Nippon Paint China untuk mendukung pada saat pandemi itu pandemi COVID-19 sudah mulai itu di bulan Maret. Oke, next Pak, terutama di provinsi Hubei ya. Ini dari media-media cetak dan media-media elektronik sudah menggaungkan Nippon Paint Jepang mengembangkan teknologi antivirus gitu. Ini bukan cuma antibakteri, cuma antivirus gitu. Pertama di Indonesia cat antivirus dan antibakteri dua-duanya. Jadi antivirus dan antibakteri, dan sudah terbukti efektif untuk menghilangkan human coronavirus gitu ya. Mungkin kalau misalnya memang ada pertanyaan segala macam nanti bisa dibantu dengan tim kami di Yogyakarta, kami punya tim ya. Dan ini cara itu ya. Jadi cat ini pada saat menempel di dinding, dia memang sangat efektif, 99% menghilangkan virus. Gitu. Next, Pak. Kita sudah punya pengetesannya, hasil pengetesannya. Next. Itu dari ALG yang sudah menyatakan ini 99,9% efektif membasmi human coronavirus. Memang kami tes menggunakan strain yang paling atas, yaitu adalah 229E. Dan analytical lab group ini memang sangat terbukti ya, sudah terbukti ini adalah lab dari Amerika Serikat yang memang dia memenuhi standar FDA ya. FDA itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Amerika Serikat. Gitu. Jadi memang ini bukan tidak main-main. Kami sudah mempunyai sertifikatnya di bulan April 2020. Kalau memang butuh untuk cat antivirus ini, kami sudah mempunyai sertifikatnya, dan sertifikatnya juga bukan cuma sertifikat dari ini ya, kita punya sertifikatnya dari ALG, Analytical Lab Group, yang memiliki standar FDA, Badan Pengawasan Obat dan Masyarakat dan Makanan dari Amerika Serikat. Ini hasil ujinya, Pak. Dari kita sudah uji di ALG tersebut, di Analytical Lab Group. Ini dari virusnya pada saat dia menempel pada cat, gitu. Kan memang kita sudah mengetahui ya, virus terutama virus COVID ini memang dia kalau menempel pada salah satu substrat atau apa itu bisa bertahan sampai 4 hari ya, 4 hari sampai 1 minggu pada substrat tersebut gitu. Dan memang kalau misalnya memang menggunakan cat antivirus, virus guard, Nippon Paint Virus Guard, virus tersebut akan berkurang mulai dari setengah jam pertama sampai 2 jam pertama itu 90%, dan sampai 6 jam pertama itu adalah sudah mencapai 99,9% itu hilang virusnya. Ini sudah menggunakan juga human coronavirus, memang strainnya memang yang 229E ya. Oke, next. Gitu. Nah, ini feature-featurenya, kami antivirus, antibakteri, gampang juga dibersihkan. Gitu. Ini spesifikasinya, dan sebenarnya cat ini cat yang common, yang sangat biasa seperti cat-cat biasa. Ini kami water base, hampir tidak ada bau. Cuma memang kami
mempunyai teknologi terbaru adalah antivirus gitu. Jadi terutama pada saat pandemi saat ini sangat penting, dan apalagi ini di musyawarah daerah properti, khususnya di properti di Indonesia ya, ini membutuhkan teknologi-teknologi yang memang bisa mengikuti zamannya saat ini. Gitu. Next Pak. Gitu. Ini spesifik dari kami, sama seperti cat biasa. Tampilannya pun hampir sama, cuma memang dia agak sedikit mengkilap, jadi semi kilap, dan campurannya pun air. Gitu. Jadi aplikasinya sama persis dengan cat biasa, dengan keringnya di 30 menit sampai 2 jam. Itu sama seperti cat tembok biasa. Ya, ini sangat direkomendasikan untuk bangunan-bangunan publik, untuk di area-area tempat-tempat ibadah, dan terutama di rumah sakit gitu, dan juga di rumah-rumah pribadi gitu. Ya, ini kita lihat dari Kompas juga sudah itu. Next Pak. Nah, ini perbandingannya dari Nippon Paint. Kita cuma 3 produk yang kita sampaikan hari ini. Nippon Paint Virus Guard, Nippon Paint Spotless Plus, Nippon Paint Finilex with Silver Ion. Bedanya apa? Bedanya memang Spotless Plus dan Silver Ion adalah antibakteri saja, tidak termasuk antivirus. Cuma yang Virus Guard ada teknologi terobosan terbaru, teknologi dari Nippon Paint Indonesia, itu mempunyai kelebihan dia antivirus dan sudah teruji 99,9% efektif membasmi human coronavirus, ya, yang sangat penting ya untuk kondisi saat pandemi saat ini. Walaupun vaksin sudah mulai ini, kan kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Oke, terima kasih untuk kesempatan kami siang hari ini. Kami tidak panjang-panjang. Kalau misalnya memang ada pertanyaan dan ini bisa disampaikan kepada tim kami. Kami punya tim juga di Yogyakarta. Gitu. Kalau misalnya butuh sampel, butuh presentasi lebih dalam lagi, atau butuh mock-up untuk properti-properti di Yogyakarta, kami siap. Gitu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Freddy Winata dari PT Nippon Paint and Chemicals yang sudah menyampaikan pemaparan yang sangat luar biasa. Ada teknologi terbaru di situasi pandemi seperti saat ini, yaitu ada cat kesehatan, yaitu antivirus. Ini merupakan inovasi yang luar biasa yang sangat pas sekali, apalagi di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Kali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Freddy Winata dari PT Nippon Paint and Chemicals. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Musda 11 REI DIY dapat terselenggara dengan baik, tentu saja berkat dukungan dari para sponsor. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, yaitu PT Bank Tabungan Negara, PT Nippon Paint and Chemical, BRI Kanwil DIY, TBKSU, PT Niro Ceramic Sales Indonesia, DM Swalayan, DM Mebel, Conwood Indonesia, Alderon Pratama, Dexon, Bank BNI 46, dan BTN Syariah. Terima kasih untuk dukungan yang luar biasa kepada para sponsor. Dan kita akan lanjutkan acara kita pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, kita akan dengarkan bersama pemaparan dari BTN Yogyakarta. Sudah hadir bersama kita Deputi Branch Manager BTN KC Yogyakarta, ada Bapak Imam Ghazali. Selamat siang Pak Imam Ghazali. Baik, selamat siang Mbak. Baik, selamat siang Pak Imam Ghazali. Ya, selamat siang. Baik, kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan pemaparan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama, yang terhormat kepada Ketua DPP REI Pusat, Bapak Toto Lusida,
yang tadi hadir lewat virtual juga. Yang terhormat Bapak Ketua DPD REI Jogja, Bapak Rama Adiaksa Pradipta, beserta rekan-rekan pengurus dan anggota REI DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, mungkin saya mengucapkan selamat kepada REI DIY atas terselenggaranya Musda REI ke-11 tahun 2021 ini. Semoga pelaksanaan acara yang mungkin telah dimulai sejak kemarin ya sampai dengan nanti selesai acara bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Ya, kesempatan ini mungkin saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Saya Imam Ghazali dari Bank BTN Kantor Cabang Jogja. Sedikit mungkin memberikan presentasi ya, presentasi terkait dengan produk yang kami miliki di Bank BTN. Pertama-tama ya telah kita sama-sama rasakan bersama ya tahun 2020 ini tahun yang cukup berat, bahkan mungkin sangat berat ya, tahun yang tidak mudah karena pandemi COVID ya sudah hampir setahun ini, hampir setahun melanda negara kita semua. Tentunya ini sangat memberikan dampak yang negatif mungkin ya, efek domino hampir semua sektor ya, hampir semua sektor, bahkan sektor properti ya yang saya yakin juga dirasakan sama teman-teman pengembang semua. Demikian juga kami sebagai lembaga keuangan perbankan. Tapi tentunya dengan semangat dan motivasi bersama, walaupun perlahan tapi pasti kita tetap berupaya untuk bisa memperbaiki kinerja bisnis baik di sektor properti maupun di sektor lembaga keuangan perbankan. Nah, kesempatan yang baik ini kami Bank BTN mungkin sebagai konsultan bisnis lah kira-kira ya, konsultan bisnis buat teman-teman pengembang semuanya, masih banyak hal yang perlu kita kerjasamakan. Ya, masih banyak hal-hal yang bisa kita kerjasamakan untuk mempermudah bisnis Bapak Ibu pengembang semuanya, baik dari sisi permodalan, modal kerja, maupun untuk kebutuhan end user perumahan Bapak Ibu yang kembangkan. Termasuk juga dalam hal transaksi keuangan, ya, dan baik itu dari skala perusahaan ataupun juga perorangan. Nah, semuanya dapat kita kerjasamakan melalui berbagai produk ya dan program yang dimiliki oleh BPTN. Nah, tentunya beberapa teman pengembang sudah tidak sangat familiar sekali ya mungkin dengan produk yang dimiliki oleh Bank BTN, yaitu diantaranya adalah dari sisi permodalan modal kerja, yaitu kredit Yasagria. Ya, ini kredit Yasagria ya yang digunakan untuk bisa menambah modal kerja Bapak Ibu sekalian untuk pembangunan perumahan, baik itu horizontal maupun pembangunan vertikal ya, apartemen, termasuk juga sarana dan prasarananya juga. Ya. Jadi di saat new normal ini ya tentunya juga teman-teman pengembang masih membutuhkan ya modal kerja untuk pengembangan properti yang dijalankan saat ini ya. Kami ada kredit Yasagria. Yang lain juga adalah kredit, slide-nya berikutnya Mbak. Ya, nah ini jangka waktunya juga sangat fleksibel, ya, bisa sampai dengan 5 tahun. Nah, maksimal kreditnya tentunya nanti sesuai dengan RAB yang Bapak miliki ya terhadap proyek yang dikembangkan. Suku bunganya juga relatif bersaing. Next. Ya, ini pencairan kreditnya juga sangat fleksibel, tergantung dengan prestasi proyek yang atau prestasi progres proyek. Agunannya adalah lokasi proyek yang dibiayai. Next. Nah, ini lagi yang satu satu paket ya, satu paket dengan kredit Yasagria adalah kredit kepemilikan lahan. Ya, yang sistemnya juga nanti bisa dilakukan
reimburse ya, pada Bapak Ibu transaksikan dulu, kemudian selanjutnya nanti pencairannya langsung ke rekening debitur. Ya, dasarnya adalah nanti transaksi jual belinya, ya, baik itu PPJB-nya atau mungkin AJB-nya. Ya, maksimal kreditnya 70% dari transaksi jual belinya. Kemudian yang lain lagi adalah untuk kemudahan calon pembeli. Nah, ini tentunya juga sudah sangat familiar sekali produk BTN ya, yaitu dengan KPR Bank BTN-nya. Next slide, Mbak. Ini syarat umumnya, oke, bisa dilanjut. Ya, mungkin saya singkat saja, nanti lebih detailnya kami siap untuk bisa hadir dan datang ke kantor Bapak Ibu sekalian untuk bisa mempresentasikan lebih detail ya skim produk kami, KYG maupun KPL-nya. Lanjut. Nah, ini KPR. Nah, KPR ya masih sangat melekat sekali, identik sekali bahwa di mana ada rumah, ada lokasi perumahan, disitulah ada BTN. Nah, ini sangat mudah sekali pengajuannya sekarang untuk end user Bapak Ibu sekalian ya, bisa dilakukan melalui website online kami yaitu KPR online btnproperty.co.id. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu pengembang sekalian untuk memasarkan rumah-rumah atau unit-unit yang Bapak kembangkan. Ya, bisa bergabung dengan kami di website kami di btnproperty.co.id. Ada banyak skema KPR yang telah kami siapkan untuk end user Bapak Ibu sekalian, yaitu ada KPR Guys, ada ini untuk yang usia milenial ya, usia milenial 35 tahun, 25 tahun ya. Kemudian ada KPR Patriot. Yang lain lagi adalah KPR BTN Harapan serta KPR Simple. Nah, tentunya sebagian mungkin end user Bapak Ibu sekalian ada yang menggunakan pembelian dengan cara cash bertahap atau cash keras. Nah, ini bisa kita fasilitasi dengan KPR Simple. Nah, fitur-fiturnya tadi ini untuk KPR online ya. Ya bisa nanti menghitung sendiri ya end user, kemampuan mengangsurnya, kemudian pengajuan langsung melalui website kami. Dan ini untuk teman-teman pengembang yang ingin bergabung nanti di website BTN untuk memasarkan unit atau properti yang dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang lainnya, oke, ini new fitur yang baru. Nah, ini bisa melakukan tracking ya untuk end user yang pengajuannya lewat online bisa memonitor sendiri ya pengajuan atau proses pengajuan KPR-nya end user-nya sampai di mana. Yaitu bisa termasuk juga booking fee. Oke, lanjut. Nah, ini BTN Cash Management ya, di kami namanya Cash Management System. Ini tentunya juga bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman pengembang untuk melakukan transaksi keuangan. Ya, basisnya adalah simpanan giro ya, yang fasilitasnya yaitu bisa untuk memantau transaksi keuangan, melakukan transaksi sendiri ya, dan juga bisa dimanfaatkan untuk pembayaran payroll gaji Bapak Ibu sekalian ya, bisa dilakukan untuk pemindah bukuan kepada mitra, rekanan, supplier dan lain-lainnya ya. Nah, ini sederhananya adalah internet banking lembaga lah gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk bisa mengatur transaksi keuangan perbankan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini fiturnya, fitur cash management. Terus lanjut. Nah, terakhir ini adalah Batara Spekta. Ya, untuk teman-teman pengembang yang mungkin sering bertransaksi untuk berbelanja material mungkin ya, berbelanja material di Mitra 10 ya, ini bisa dimanfaatkan
transaksi pembayarannya dengan kartu ATM BTN, ya, di mana nanti Bapak Ibu sekalian akan bisa bertambah poin Batara Spektanya. Nah, banyak fitur-fitur yang kami sediakan untuk poin Spekta ini yang bisa ditukarkan dengan voucher belanja, ya, voucher kuliner dan lain-lain. Dan setiap pekan kami ada lelang poin Spekta namanya. Ya, telah disediakan hadiah-hadiah menarik untuk nasabah-nasabah Bank BTN. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu pengembang sekalian yang mungkin sering bertransaksi atau berbelanja material di Mitra 10, ya, salah satunya ini bisa digunakan transaksi pembayarannya dengan menggunakan kartu ATM Bank BTN. Nanti akan banyak poin tambahan yang kami berikan kepada nasabah sekalian. Nah, akhir kata, Bank BTN, ya, khususnya kantor cabang Jogja, akan tetap selalu mengedepankan sinergi yang positif guna menghasilkan keuntungan yang positif juga bersama dengan rekan-rekan pengembang di Real Estate Indonesia Yogyakarta. Kami ucapkan sekali lagi, kami ucapkan selamat atas terselenggaranya Musyawarah Daerah REI DIY ke-11 tahun 2021. Semoga kerjasama kita REI, khususnya REI DIY dan Bank BTN Kantor Cabang Jogja bisa semakin ditingkatkan lagi dan bisa semakin harmonis. Ya, terakhir, tagline kami adalah Bank BTN Sahabat Keluarga Indonesia. Bank BTN Sahabat Real Estate Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Ghazali, Deputy Branch Manager BTN Kantor Cabang Yogyakarta. Pak Imam Ghazali, terima kasih untuk pemaparannya. Ada banyak sekali program dari BTN KC Yogyakarta yang sangat menarik. Mudah-mudahan nanti kerjasama dan juga sinergi antara REI, DPD, DIY bisa semakin erat dan harmonis seperti yang disampaikan Bapak Imam Ghazali tadi. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada para sponsor yang sudah mendukung acara Musda 11 REI DIY. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Tabungan Negara, PT Nippon Paint, BRI Kanwil DIY, TBKSU, PT Niro Ceramic Sales Indonesia, DM Swalayan, DM Mebel, Conwood Indonesia, Alderon Pratama, Dexon, Bank BNI 46, dan juga BTN Syariah. Terima kasih untuk dukungan yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya Bapak Ibu kembali kita akan mendengarkan pemaparan. Kali ini kita akan mendengarkan dari Dexon dan sudah bergabung bersama kita di sini ada Ibu Margaret. Selamat siang Ibu Margaret. Selamat siang Bu. Baik, silahkan Ibu untuk menyampaikan pemaparannya. Oke, saya boleh minta akses untuk share screen? Silahkan. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat atas pelaksanaan Musda REI ini. Karena pandemi ini jadinya setengah virtual ya. Ini pengalaman baru juga buat kita. Sebelumnya perkenalkan saya Margaret dari PT Fajar Lestari Sejati, prinsipal untuk produk Dexon. Mungkin kalau dari Bapak dan Ibu ada yang belum tahu Dexon itu apa sih? Kita sebagai supplier, manufacturer juga untuk produk arsitektural hardware. Ini kita kebetulan sudah lebih dari 25 tahun, lebih tepatnya tahun ini kita di tahun ke-26. Jadi ini milestone-nya kita lahir tahun 94. Awalnya nih kita bergerak di bidang aksesoris pintu aluminium dan jendela. Lalu kita mulai berkembang, kita mulai membuat untuk aksesoris pintu kayu dan jendela, lalu kita juga memindahkan kantor kita juga ke tempat yang sekarang, dan kebetulan di tahun kemarin 2019 itu kita bangun yang kita sebut sebagai Dexon Knowledge Hall.
Jadi ini mimpi kita dari cukup lama. Kita berusaha untuk menciptakan satu wadah di mana dari kita dan dengan kita punya partner ada satu wadah yang kita bisa diskusi, kita bisa sharing. Nah, ini ada videonya seperti ini. Jadi di sini semua sudah diaplikasikan dan pasti akan terus-menerus berkembang. Karena kan produk sendiri itu teknologi terus berkembang. Kebetulan lokasinya masih di Jakarta, tapi nggak menutup kemungkinan kita berharap nanti di kota-kota lain pun ada. Misalkan Bapak atau Ibu ada yang kebetulan datang ke Jakarta dan ingin datang ke tempat kita feel free, kita welcome banget. Tinggal diinfo aja sebelumnya, karena ini memang by appointment. Jadi memang kita sebenarnya nggak buka untuk umum. Jadi yang sempat saya katakan, pintu itu tuh aksesoris pintu dan desain-desain tuh terus berubah. Jadi mungkin banyak hal yang perlu pengaplikasiannya gimana sih? Nah, makanya yang kita perlu kadang-kadang sering ketemu, sharing, dan diskusi. Jadi ini ada beberapa Dexon Network kita, dari Sabang sampai Merauke. Ini sudah cukup lengkap. Kita untuk gudang-gudang juga di setiap kota-kota besar itu ada. Di Yogyakarta juga kita ada kantor cabang dan juga gudangnya. Lalu ini ada produk baru. Jadi sebenarnya desain itu kan suka berputar juga. Dan kita ngelihat sekarang untuk perumahan-perumahan itu banyak yang balik lagi. Mungkin ada yang desainnya vintage, atau ada juga mungkin yang mau langsung yang bentuknya neo series, yang biasa bentuk kelihatannya itu modern. Ini ada beberapa Dexon Vintage Series. Desain klasik dengan finishing antik yang elegan. Menciptakan kemewahan dan kesan yang tak terlupakan di setiap pintu dalam dunia. Hadir dalam seri Vintage Classic dan Vintage Grand. Dengan sentuhan artistik dalam setiap detail ukiran. Dexon, quality is the key. Nah, ini variannya juga sangat banyak. Nggak cukup kalau kita tampilin di sini. Mungkin nanti kalau Bapak atau Ibu ada yang perlu lebih lengkapnya, itu bisa di-scan juga brosur kita. Neo Series dari Dexon. Desain modern avant-garde yang memukau. Dengan teknologi finishing terbaru, menghasilkan warna yang memikat. Dexon Neo Series. Pilihan terbaik untuk menciptakan estetika modern pada pintu Anda. Dexon, quality is the key. Introducing new Black Series ini yang bestseller by kita Dexon. Black Series. Dexon, quality is the key.
Nah, ini yang tipe Black Series ini kebetulan kita lihat trennya sudah banyak yang beralih ke tipe yang seperti ini. Lalu ini juga ada pivot hinge. Kalau Bapak dan Ibu lihat di gambar video yang sebelah kanan, itu nggak kelihatan seperti pintu, tapi ternyata pintu. Itu seperti pintu kamuflase. Ini hanya menggunakan aksesoris pintu pivot. Jadi bentuk pintunya mau seperti apa, itu bisa. Ini beberapa gambaran yang mungkin bisa sebagai insight buat Bapak dan Ibu untuk desain-desain di proyek Bapak dan Ibu. Ini untuk kaca bisa, tapi menggunakan frame. Seperti ini. Ini ada yang soft opening dan soft closing. Misalnya kan kalau model pintu sliding itu kan kebiasaan dari kita tuh suka kayak ngebanting gitu. Kalau kita slide itu kayak sengaja dilepasin. Nah, itu kadang-kadang bisa merusak lawannya atau merusak pintunya. Nah, ini kita bikin dia pada saat menutup, walaupun dibanting seperti apapun, dia akan soft closing. Jadi soft closing dan soft opening. Jadi nggak usah khawatir, itu pasti akan jadi lebih awet. Kita juga ada bentuk pintu folding. Ini cukup banyak digunakan untuk proyek-proyek perumahan juga. Hotel terutama paling banyak sih. Tanpa rel bawah, tapi sangat kuat. Jadi pada saat dia tertutup itu nanti akan terhubung ke dashboard dan antar pintu. Jadi walaupun kena angin itu nggak masalah. Dan dia clean di bawah. Jadi biasanya kan permasalahan takut ada batu, debu atau binatang kecil yang masuk. Nah ini nggak usah khawatir karena benar-benar clean di bawah. Ini kebanyakan tipe ini dipakai untuk hotel. Biasanya untuk ballroom atau enggak kantor-kantor tuh ruangan meeting. Ini juga sama, tanpa rel bawah. Jadinya lebih clean, lebih rapi. Dan yang ini video yang saya perlihatkan ini seperti tersembunyi. Jadinya orang nggak tahu kalau sebenarnya ini bisa dibagi menjadi beberapa ruangan. Ini masukan dari customer kita. Jadi maunya itu pada saat satu sisi ditarik, satu sisi ikut. Dan kebetulan karena lokasi penyimpanan pembuangannya nggak terlalu lebar, jadi kita bikin teleskopik. Dan ini enteng, karena lihat aja ini contohnya, Bapak ini cuma pakai satu tangan aja itu bisa. Ini kombinasi antara yang tadi, pivot dan folding. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, bebas berkreasi seperti apapun. Nanti mungkin kalau untuk pengaplikasiannya bisa atau enggak, itu kita diskusi. Kita welcome banget karena kita juga ada bagian product development. Nah ini selama pandemi ini juga kita berusaha untuk mencari apa sih yang bisa kita tawarkan. Ini kita bikin sesuatu, karena kan pada saat pandemi orang sudah berusaha mengurangi penggunaan tangan, terutama pada saat kita mau keluar masuk pintu. Nah ini kita menggunakan kaki, dan pada saat dia pembukanya, penguncinya gimana? Itu menggunakan, kita sebutnya access door. Itu bisa dibuka menggunakan handphone. Jadi benar-benar kita nggak memegang, tangan kita nggak memegang handle atau apapun yang di pintu itu. Jadi menggunakan, kita buka dari handphone kita dan langsung kita pakai kaki kita tarik. Ini ada videonya juga.
tadi sempat diperlihatkan, kita ada beberapa tipe. Ini bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan kartu yang maksud itu menggunakan iktp, e-tolcard, e-money, jadi nggak perlu kita tambah kartu lagi di dalam dompet kita. Maksudnya dompet kita aja sudah tebal, masa kita harus tambah-tambah kartu lagi. Jadi benar-benar memanfaatkan kartu yang kita sudah punya. Selain itu juga menggunakan PIN. PIN-nya ini kalau dilihat di feature ini kok ada tulisan anti-pipping code. Anti-pipping code itu apa sih? Biasa kan kekhawatiran kita kalau kita masukin PIN itu kelihatan oleh orang bisa tebak, karena biasanya mereka akan tebak dari bekas sidik jari kita dan mereka kombinasiin sendiri. Nah ini nggak usah khawatir, karena misalkan nih kita lagi mau masuk ke satu ruangan, itu ada orang di samping kita bisa memencet PIN sebenarnya kita kombinasikan dengan angka lain. Jadi PIN aslinya misalkan PIN asli kita 123456. Kita mau masuk kita pencet nih 123 12345678912. Itu terbuka. Nanti kita mau pencet lagi, dia kan terlalu panjang angkanya itu susah untuk diingat. Berubah lagi nih. Kita misalkan tulis 88 123456 itu juga terbuka. Jadi yang penting PIN sebenarnya itu berurutan, letaknya boleh ditaruh di depan, tengah, belakang, dan dikombinasikan dengan angka lain. Makanya kita bisa pencet tuh semua angka. Jadi orang juga bingung nih sebenarnya passwordnya berapa sih. Dan orang yang mau di samping kita pun juga nggak bisa hafal karena berubah-berubah terus dan angkanya kita bisa pencet panjang. Nah ini sama kurang lebih dengan yang tadi, cuma ini ada handle-nya. Dan ini kebanyakan digunakan untuk Airbnb. Hai, aku pengen ngejelasin fitur-fitur router network 9318. Aksesnya bisa menggunakan apa aja sih? Yang pertama, bisa menggunakan password. Aku akan coba ya. Oke, yang kedua bisa menggunakan kartu. Jadi di sini kartunya itu menggunakan card. Contohnya seperti iktp, lalu ada kartu kredit, kita bisa juga pakai e-money, dan juga yang terakhir bisa pakai SIM. Aku akan coba buka menggunakan iktp. Next, yang ketiga bisa menggunakan handphone. Jadi handphone ini kita menggunakan namanya aplikasi TP-Log. TP-Log itu bisa di-download di Play Store atau juga App Store. Nah, ini untuk tampilannya. Aku akan coba buka ya. Jadi memakai TP-Log ini bisa dalam jarak 10 meter. Oke, terima kasih. Oke, dan ya, sedikit menjelaskan tadi saya sempat sebutkan kenapa bisa digunakan di Airbnb. Jadi biasanya kan kita begini nih, mungkin kebanyakan dari customer kita itu membeli unit memang untuk invest, nggak ditinggalin. Mungkin pembeli kita sendiri pun dia mungkin tinggal di luar kota atau di luar negeri bahkan. Nah biasanya kan mereka akan menyewakan unitnya. Dan kalau yang sekarang yang terkenal kan platform Airbnb. Biasanya mereka akan menitipkan ke salah satu orang dengan menggunakan kunci manual biasanya. Jadi nggak akan ketahuan nih apakah benar unitnya itu benar-benar laku terjual atau enggak. Bisa saja sebenarnya dalam sebulan itu full disewa. Tapi kan pemilik unit nggak ada di sana. Dia nanya, dibilangnya, oh ternyata ini sepi, lagi kondisi seperti ini. Yang sewa paling cuma 2 atau 3 hari doang yang tersewa. Itu juga nggak ada pembuktiannya. Nah, dengan menggunakan tipe ini, itu semua yang ngatur adalah ownernya. Jadi misalkan ada salah satu calon penyewa, dia melihat di platform Airbnb dan dia mau coba lihat. Dia akan tanya ke nomor handphone yang tertera, nomor handphone ownernya. Saya mau coba lihat dong, Pak, Bu, ini unitnya seperti apa sih di dalamnya? Nah, kita akan kirimkan dia, kita sebutnya one time passcode. Itu kita kirimkan melalui bisa WA, bisa email, SMS. Nah, nanti orang itu akan coba masuk untuk ngelihat dia punya unit apakah cocok atau enggak. Nah, begitu dilihat, oh ternyata saya cocok, tapi saya mau coba nginep dulu deh seminggu. Ya udah nggak apa-apa, nanti bukti transferan untuk sewa seminggu masuk, kita akan kirimkan passcode selama seminggu. Mau sebulan juga seperti itu. Dan kita bisa ngecek yang masuk itu menggunakan akses apa aja, jam berapa, tanggal berapa, itu semua terlihat. Karena kan kita pasti akan sewa orang untuk cleaning juga. Itu kita bisa kasih akses ke mereka, misalkan kita kasih dengan iktp mereka atau akses lainnya, bisa iktp, bisa kartu atau bisa handphone. Tapi handphone kita sarankan kalau bisa owner aja sih. Lalu
kita bisa atur bagian cleaningnya. Dia cuma bisa masuk itu di tanggal berapa atau di jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, itu kita kasih aksesnya. Dan semuanya itu kita bisa pantau di handphone kita. Itu nggak usah khawatir, dan ini kalau ditanya energinya menggunakan apa sih? Menggunakan baterai. Baterainya sendiri pun itu sangat awet, baterai alkalin biasa. Dan sangat mudah banget digunakan. Kalau sampai mau habis itu biasanya sudah ada alert, dan Bapak Ibu juga bisa lihat di handphone ini dia punya baterai masih bisa berapa persen sih. Jadi semuanya sangat mudah. Bisa dibilang orang yang sebenarnya gaptek aja tuh bisa menggunakannya. Nah, ini ada tipe baru kita juga. Bedanya apa sih dengan yang tadi? Kalau tadi kan nggak ada fungsi fingerprint-nya, ini ada fungsi fingerprint-nya. Nah, ini beberapa project reference kita untuk hotel, rumah tinggal. Nggak semuanya sempat kita update dimasukin karena ya nggak cukup. Mungkin banyak juga ada proyek dari Bapak dan Ibu yang mungkin nggak tercantum. Itu diinfokan aja Bapak dan Ibu. Nanti kalau bisa ada fotonya lebih bagus lagi biar kita bisa cantumkan. Nah, ini mall, airport, untuk kantor, untuk sekolah, rumah sakit, itu kita juga banyak. Apartemen juga. Nah, ini kita juga ada product consultation. Kita memang yang tadi sempat disebutkan, kita punya pabrikan sendiri. Jadi misalkan Bapak dan Ibu ada kebutuhan khusus yang perlu customize, itu kita juga bisa, nggak usah khawatir. Garansi itu kita berikan dari 1 sampai lifetime untuk mechanical. After sale service kita juga support. Jadi nggak usah khawatir, sepanjang itu produk Dexon kita pasti akan tanggung jawab. Untuk lihat updatean kita, mungkin Bapak dan Ibu bisa ngelihat di Facebook Dexon, Instagram Dexon_official, atau langsung ke website kita di www.dexon.com. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Margaret dari Dexon untuk pemaparannya. Ini sangat luar biasa, selalu menarik ya kalau kita berbicara tentang pintu. Kita tadi sudah menyaksikan banyak sekali desain cukup lengkap, dari yang klasik sampai yang futuristik yang sangat mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi. Terima kasih sekali lagi untuk pemaparan dari Dexon. Kepada Ibu Margareta kami ucapkan terima kasih. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung dengan sangat luar biasa acara Musda 11 Ray DIY. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Tabungan Negara, PT Nippon Paint, BRI Kanwil DIY, TBKSU, PT Niro Ceramic Sales Indonesia, DM Swalayan, DM Mebel, Conwood Indonesia, Alderon Pratama, Dexon, Bank BNI 46, dan BTN Syariah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk dukungan yang sangat luar biasa.